Ada 6 tantangan demokrasi di Indonesia terkait dengan pandemi COVID-19. Bila dibuat kategorisasi, 6 tantangan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 3 ujian dan 3 bahaya demokrasi. Pertama, ujian bagi eksistensi dan komitmen terhadap prinsip-prinsip negara kesatuan. Adanya pandemi COVID-19 secara tidak langsung telah menguji apakah prinsip-prinsip NKRI, utamanya terkait dengan relasi pusat daerah, memang betul beraktualisasi dan dipatuhi dalam implementasi kebijakan penanggulangan wabah virus corona atau hanya imajinasi. Bila betul ditaati, seharusnya tidak perlu terjadi perbedaan sikap antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan mengatasi pandemi COVID-19. Dikatakan demikian karena dalam negara kesatuan, prinsip relasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah ialah berbagi kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan seperti pada negara federal. Oleh karena itu, otonomi yang dimiliki pemerintahan daerah bukanlah otonomi penuh seperti pada negara federal. Jika pada kenyataannya pemerintah daerah terkesan merasa memiliki otonomi penuh, inilah yang perlu dikoreksi untuk diluruskan. Namun pada sisi lain, pemerintah pusat sebagai empunya kewenangan niscaya dituntut ketegasan dan kepastian dalam implementasi keputusan yang telah diambil. Inilah sejatinya karakter dari strong stage yang memang harus diperhatikan sebagai yang harus diperlihatkan pemerintah pusat dalam mengatasi kondisi genting akibat wabah COVID-19 yang mencekam saat ini. Kedua, ujian bagi kapabilitas dan kualitas kepemimpinan pemerintah pusat dan daerah. Dalam mengikuti logika teoretis, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kehadiran wabah COVID-19 secara nyata menyodorkan ujian bagi kapabilitas dan kualitas para pimpinan hasil pemilu langsung tersebut. Sejak tahun 2004, Indonesia telah menerapkan pilpres langsung dan mulai tahun 2005 melaksanakan pilkada langsung. Secara teoretis, pemilu langsung diyakini akan menghasilkan pemimpin berkualitas yang pada giliran akan menghadirkan pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap tuntutan kepentingan masyarakat. Ketiga, ujian kohesi sosial dan kepatuhan terhadap state authority, yaitu satu di antara indikator penting dari eksisnya legitimasi otoritas negara adalah adanya dukungan dan kepatuhan warga negara terhadap berbagai kebijakan yang telah diambil pemerintah. Dengan demikian, cukup beralasan jika dukungan dan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam mengatasi wabah COVID-19 juga dapat diartikulasikan sebagai bagian dari ujian nyata terhadap eksistensi otoritas negara. Keempat, bahaya politisasi COVID-19 untuk pencitraan politik jelang Pilpres 2024. Tantangan demokrasi yang keempat ini terkesan berlebihan dan cenderung prematur, namun sebagai upaya antisipasi ia layak dipertimbangkan. Natur dari pemilu termasuk Pilpres ialah konstentasi untuk mendapat kekuasaan. Oleh karena itu, kata Machiavelli, segala cara pun akan dihalalkan termasuk politisasi musibah COVID-19 untuk pencitraan publik atau politik. Kelima, bahaya politisasi kebijakan pembatasan social distancing untuk menekan hak menyampaikan aspirasi di ruang publik. Seperti diketahui, kebijakan ini antara lain melarang warga masyarakat untuk berkumpul di ruang publik dengan tujuan mencegah penularan COVID-19. Dengan demikian dapat dipastikan selama periode pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial, tidak mungkin bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi di ruang publik. Oleh karena itu, agar tidak menjadi dusta di antara kita, seharusnya pihak lembaga penyelenggara negara, utamanya DPR Republik Indonesia, menunda sejumlah agenda pengambilan keputusan penting yang menghendaki pelibatan aspirasi publik selama periode pemberlakuan kebijakan social distancing tersebut. Keenam, bahaya politisasi program bantuan sosial COVID-19 untuk mobilisasi dukungan jelang kontestasi Pilkada serentak 2020. Kekhawatiran ini cukup beralasan, mengingat praktik politik uang dalam penyelenggaraan pilkada sudah menjadi rahasia umum. Lebih dari itu, bila disimak sejumlah kasus korupsi
kepala daerah, utamanya yang ditangani KPK, juga mengindikasi adanya keterkaitan dengan penyalahgunaan anggaran negara, khususnya dana bantuan sosial untuk kepentingan pilkada. Oleh karena itu, bila tidak dikelola secara ketat dan tepat, tidak kecil kemungkinan kecenderungan yang sama pun akan berlaku dalam pelaksanaan program bantuan sosial COVID-19. Akhirnya, penting untuk ditegaskan di sini, uraian singkat di atas bukan sama sekali bermaksud untuk membangun perspektif pesimistik, tetapi justru sebaliknya. Dengan adanya diskursus publik seperti ini diharapkan akan merangsang sensitivitas dari pihak-pihak terkait untuk melakukan refleksi atas konsep dan praktik demokrasi di tanah air sejauh ini. Dengan demikian, komitmen NKRI harga mati dan daulat rakyat yang diamanahkan melalui Pilpres, Pileg, dan Pilkada tidak hanya berhenti pada tingkat wacana, tetapi terwujud dalam kenyataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.